Gimana kalau Anda bisa punya website dengan tingkat advance tanpa mengerti coding sama sekali dan bisa ranking satu di Google, bukan halaman pertama, tapi nomor satu di atas Tribun News dan website sejenis itu. Jadi kali ini saya akan bagiin real studi kasus tentang agentic AI berkaitan dengan code editor. Oke, ini saya sendiri yang istilahnya saya share yang saya lakuin. Oke, jadi selamat datang di Joinstar Digital. Saya mau mengajak Anda untuk masuk ke Joinstar Pro Digital waiting list. Sebelum Mastermind Cuan dari AI, saya launch dalam beberapa waktu ke depan. Jadi khusus buat Anda yang masuk ke waiting list, Anda akan dapat banyak sekali penawaran yang nggak akan yang akan khusus buat hanya Anda yang punya. Saya akan berikan buat khusus orang-orang di waiting list. Oke, sekarang kita akan membahas tentang studi kasus agentic AI. Quotes hari ini untuk Anda adalah memiliki lebih dari satu skill yang bisa dikombinasikan sama dengan cuan yang besar. Oke, nah ini dimulai dengan AI Code Editor. Oke, AI Code Editor itu seperti Cursor, Bolt, Windsurf, Builder.io, Replit, dan banyak sekali lainnya. Cuman saya ceritakan sekilas saja, sedikit dari banyak itu supaya nggak bingung, karena belakangan semakin banyak overload informasi, semakin mau praktek itu orang-orang jadi bingung yang mana duluan, karena overload informasi yang ada jadinya informasinya banyak nggak ngapa-ngapain. Oke, kalau seperti itu ya nggak bisa make progress, Anda nggak akan bisa make money dari informasi kayak gini. Oke, jadi saya berikan lima contoh. Kita start dengan AI Code Editor. Jadi ceritanya editor-editor yang AI Code Editor seperti ini, Cursor, Bolt, dan lain-lain, Anda bisa pakai mereka untuk coding tanpa Anda paham coding. Dan codingnya works. Bukan asal coding, Anda tinggal kayak Anda ngomong ke programmer. Contohnya Anda ngomong ke programmer, "Hey programmer, saya mau buat Chrome extension. Hey programmer, saya mau buat web app something." Contohnya kayak gitu. Nah, programmernya akan persis seperti Anda ngomong sama programmer. Bedanya di sini sama AI. Dan si AI akan ngecode buat Anda. Oke. Nah, jadi yang saya lakuin adalah saya mengkombinasikan SEO dengan AI. Oke, jadi ceritanya saya pakai SEMrush. Oke, saya cek kata kunci yang terlihat, oke, relatif mudah, walaupun sebenarnya nggak segampang itu juga, untuk ranking di Google. Oke, kemudian karena saya mau ngetes kemarin AI Code Editor, salah satu dari AI Code Editor, ntar saya akan demoin live, buat style website yang saya mau dengan fitur yang seharusnya saya pakai programmer. Karena saya nggak paham tentang programming, jadi mestinya saya hire programmer untuk membuat website fitur tersebut. Namun, karena ada AI Code Editor, jadi saya pakai AI Code Editor untuk minta si AI sekaligus ngetes, sekaligus case study untuk buatin saya website dengan style yang saya mau, fiturnya yang saya mau. Oke, ternyata ini butuh waktu lebih lama dari yang saya perkirakan karena AI Code Editor agentic AI seperti ini kadang-kadang dia itu agak, ya karena masih working progress juga, karena banyak yang super sangat baru sekali, merek-merek seperti ini. Mereka ini butuh pengulangan dan mereka butuh spesifik. Jadi misalnya kita minta dia ngerjain halaman home. Kemudian setelah selesai, kita minta dia benerin area footer, misalnya kayak gitu. Ternyata si area footernya dibenerin, tapi ngerusak area home. Contohnya kayak gitu. Oke, jadi hal-hal sepele seperti itu masih terjadi. Singkatnya, setelah saya lihat di waktu awal, waktu saya lihat di search engine result page, SERP, oke, kompetisinya sebenarnya cukup wow, karena semua di nomor 1 sampai 10 itu semuanya website
tua, website lama yang authority-nya tinggi seperti Tribun News dan lain-lain. Dan keyword utamanya sendiri itu menarik, tapi search volume-nya relatif kecil di 1.300-an per bulan. Jadi sehari beberapa puluh klik kayak gitu. 30 sampai ya kurang lebih segitu lah, 30 mungkin. Nah, yang saya lakukan akhirnya adalah saya beli domain baru .com pakai shared hosting biasa dan perlu 2-3 hari untuk hasilkan website ini up and running dengan benar karena alasan yang tadi. Karena mereka agak diminta benerin area footer, ternyata nge-break, ngerusak sedikit di area home jenis itu. Maklum kita nggak bisa coding, jadi opsinya kan agentic AI seperti ini atau hire programmer. Dan realitanya berhasil walaupun setelah beberapa kali pengulangan. Kemudian saya juga pakai sedikit sekali backlinks. Oke. Hasilnya seperti ini. Ini hasil yang kita bisa dapatkan di GSC, Google Search Console, khusus untuk gimana kita bisa monitoring website kita di Google. Nah, ceritanya kalau Anda lihat, sekitar bulan 12, 2024, website ini dibuat. Oke, bulan Desember dibuat, kemudian nggak ada kabar. Sama sekali nggak ada kabar, saya cek di search juga nggak ada. Bulan 12 ditunggu nggak ada, bulan 1 nggak ada, bulan 2 nggak ada, titik-titik ini sesekali, ya anggap nggak ada sama sekali. Kemudian bulan 2 awal, minggu pertama kedua, mulai muncul di sini. Oke. Kemudian menghilang lagi, ya Google Sandbox seperti biasa. Kemudian cuman ternyata dia muncul dan mulai masuk di halaman pertama, kemudian hilang. Oke, dan seperti yang Anda lihat, sekarang dia bisa dibilang sticky, udah cenderung permanen di halaman nomor 1. Di atas Tribun News dan berbagai website tua seperti itu lainnya. Jadi bisa dibilang relevansi mengalahkan authority. Website authority itu kalah dengan relevansi. Kalau misalnya orang mencari web apps, ternyata munculnya artikel, dan ternyata satu SERP itu artikel semua, nggak ada web app sama sekali, dan akhirnya kita memunculkan website yang bisa mereka pakai, kayak web apps, misalnya seperti itu, aplikasi di web based, maka kita akan karena kita relevan dan website strukturnya oke, SEO-nya oke, kita melakukan basic, walaupun bagi kebanyakan orang juga nggak basic, intinya website strukturnya oke, kita akan ranking 1. Dan ini terbukti di sini. Ini domain yang super new banget. Dan saya langsung pakai, nggak nunggu warm up berapa minggu, berapa bulan, nggak. Saya langsung pakai. Jadi dari beli, register, pagi, malam dipakai, kayak gitu. Oke, jadi sebelum dilanjutin, can you help? Karena next goal kita adalah 1.000 subscribers, dan sepertinya masih setengah perjalanan. Jadi please help to subscribe. Oke. Kemudian untuk cerita monetize. Jadi ceritanya website ini ditolak AdSense karena alasan apapun. Oke, dan akhirnya setelah berpikir lagi, saya putuskan untuk apply affiliate program yang filteringnya cukup ketat. Oke, dan ini affiliate programnya software berkaitan dengan AI, social media marketing. Oke, jadi bisa pasang banner, sticky announcement di website. Dan setelah saya apply, ternyata di-approve karena page 1, nomor 1. Oke, jadi orangnya pun juga happy banget pastinya. Jadi 1-2 hari mulai bisa dipromosikan. Jadi untuk monetization, step pertama adalah ranking. Kita tahu audiens kita siapa. Step berikutnya, kita perlu nge-match-kan traffic tersebut dengan cara kita mau make money. Seperti itu. Nah, next, saya akan demokan langsung agentic AI code editor. Kalau Anda punya request, mau buat website yang modelnya contohnya seperti apa, dan kalau responnya bagus, maka bisa jadi kita bisa buat ini barengan. Kita bisa beli domain, saya akan nge-host domain tersebut di hosting saya, dan kita akan lihat
Jadi sejenis building in public kayak gitu. Kemudian kita bisa lihat hasilnya sama-sama. Kayak kalau Anda ada request, websitenya mau tentang apa, fiturnya kayak gimana, langsung komen, let me know, supaya lebih fun daripada langsung saya putuskan sendiri. Kayaknya kurang fun. Oke? Sekali lagi, join waiting list di join startup.digital untuk mastermind cara cuan dari AI sebelum dibuka ke publik. Karena akan mendapatkan penawaran yang super sangat khusus hanya untuk orang-orang yang join waiting list. Sampai ketemu di next video.